Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua, anak Bapak semua yang Bapak banggakan. Pada pertemuan yang ke-6 ini, metodologi penelitian semester 6 kelas pagi, kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Sekarang kita bertanya, apa sih populasi itu dan apa sih sampel itu? Kita balik ke belakang. Dalam penelitian yang kita gunakan, by tesis tentunya, kita menggunakan penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Apa sih kualitatif itu? Apa sih kuantitatif itu? Sudah Bapak jelaskan sebelumnya pada pembelajaran yang terdahulu. Penelitian secara kualitatif itu penelitian yang tidak menggunakan sampel dan tidak menggunakan populasi. Seperti Bapak katakan sebelumnya bahwa penelitian kualitatif ini berbentuk narasi-narasi. Jadi dia tidak menggunakan populasi dan tidak menggunakan sampel. Ada tiga elemen dalam populasi kualitatif. Yang pertama adalah tempat, ya, di mana kita tempat penelitian kita, itulah sebagai populasinya, ya. Di suatu sekolah, di kelas, itulah sebagai populasinya. Kemudian pelaku, ya, siapa yang mau kita teliti? Apakah pelakunya seorang guru? Apakah pelakunya kepala sekolah? Apakah pelakunya pembimbing murid-murid? Ya, apakah pelakunya wali kelas dan sebagainya? Ya, kemudian yang ketiga adalah aktivitas. Yang kita teliti di sini adalah bagaimana aktivitas dari pelaku tadi. Itulah yang akan kita pilih. Itulah sebagai populasi dan itulah sebagai sampelnya. Jadi dalam penelitian kualitatif ini tidak mempunyai populasi dan tidak mempunyai sampel. Ya, seperti Bapak jelaskan tadi bahwa populasinya tadi adalah 3 elemen tersebut. Sekarang kita masuk, ya, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini penelitian yang berbentuk angka. Ya, dia penelitian ini memiliki populasi dan sampel. Jadi kita lihat apa sih populasi itu? Populasi itu adalah suatu objektivitas, suatu karakter, ya, yang mempunyai nilai varian yang berbeda-beda. Itulah dia populasi. Ya, misalnya populasi sekolah yang ada di suatu kecamatan, kemudian populasi sekolah dasar di suatu desa atau di kabupaten dan seterusnya. Itu dalam dunia pendidikan. Kalau dalam populasi lagi, yang penelitian secara sosial itu adalah, ya, bisa ke perusahaan, bisa ke kantor-kantor, ya. Perusahaan itulah semua karyawannya, itulah sebagai populasinya. Dan kantor itu karyawan-karyawannya itulah semua sebagai populasinya. Ya. Sekarang kita lihat lagi, apa sih, ya, sampel tadi ya subset dari populasi, bagian dari populasi, ya. Jadi penentuan populasi ini yang akan menentukan keberhasilan dari penelitian kita. Salah kita menentukan populasi, maka penelitian yang kita lakukan itu akan bias. Ya, bias berarti banyak kesalahan dan tidak tepat representatif dari populasi. Jadi anak Bapak semua, populasi ini, ya, suatu, kita anggaplah dalam penelitian ini di suatu sekolah dasar di kecamatan, ya, itu kita anggap suatu populasi. Populasi ini kita yang menentukan, bukan orang lain, kita yang menentukan. Ya, target penelitian kita bagaimana, ya, yang kita ingin capai, kita yang menentukan populasi itu yang mana, bukan orang lain. Jadi populasinya kita tentukan adalah sekolah dasar yang ada di suatu kecamatan. Itulah kita anggap sebagai populasi. Maka semuanya kita masukkan.
Ya, semua sebagai populasi yang kita masukkan. Ya. Kemudian sampelnya apa? Ya, sampelnya seperti saya terangkan tadi, saya jelaskan tadi, sampelnya itu adalah subset, ya, subset dari populasi, bagian dari populasi, ya, bagian dari populasi. Sudah barang tentu sampel ini definisinya sama dengan populasi. Apa definisinya sama? Ya, suatu karakter, suatu objektivitas, objek penelitian yang mempunyai varian berbeda-beda yang dapat diukur, itulah dia populasi. Itu juga sebagai sampel. Ya, setelah kita menentukan sampel populasi tadi, kita tariklah sampelnya. Tentu menarik sampelnya nih, ya, dengan aturan-aturan tersendiri. Ada Fishlovin, ya, ada Sijimun, cara menarik, ya, sampel tadi. Ya, setelah kita dapat sampelnya, berapa sampelnya tadi, sekolahnya, ya, kita sampel tadi gunanya apa? Disinilah, ya, sampel tadi mempresentasikan atau menjudge dari populasi itu. Jadi kita mengukur ini untuk menjudge ini populasi, ini yang kita ukur. Ya, kalau kita populasinya, ya, akan kita ukur semua, itu dinamakan sensus. Perlu biaya yang banyak, perlu tenaga yang banyak, yang besar, perlu waktu yang lama, banyak kelemahannya. Tapi kalau kita menggunakan sampel yang murah, meriah, dananya sedikit, ya, kemudian tenaga sedikit, waktunya cepat, dan sudah barang tentu, ya, kita akan mengerjakan skripsi tepat pada waktunya. Ya, itulah kita narik sampel, ya. Dengan sampel inilah kita teliti, ya, ya, atau kita judge untuk populasi tadi. Ya, udah barang tentu kalau kita menentukan sampel tadi dengan benar, ya, ukuran-ukuran dari populasi tadi, baik rata-rata, mean, modus dan sebagainya, itu akan sama dengan populasi. Ini tidak akan berubah dengan populasi. Kenapa? Karena kita menarik sampel tadi sedemikian rupa sehingga kita menemukan populasi. Jadi anak bapak semua, ya, banyak orang, ya, mengadakan penelitian ini dengan kuantitatif, ya, kuantitatif. Dia tidak menggunakan kualitatif. Karena kualitatif itu di samping dia akan, ya, meneliti apa yang sudah ada, ya, dengan model dia menemukan model tersebut, dan itulah pengganti dari metode yang ada selama ini, dan dia merupakan narasi tidak mempunyai populasi dan sampel, tapi dia mempunyai informan. Ini yang berat. Kalau dia kualitatif, kita akan meneliti di situ, kita lihat terus dia, ya, caranya mengajar, kita lihat terus semua di situ, ya. Kalau kita nggak bisa, kita panggillah informan kita. Itulah yang meneliti, itulah yang melihat, itulah yang mencatat apa yang terbuat dari objek penelitian kita. Jadi nanti ini penelitian ini, ya, ini akan sama atau limit mendekati hasil dari ukuran statistik dari populasi ini. Ini tidak jauh berbeda. Kalau jauh berbeda, maka ada sesuatu something, ya, kita tidak cermat menarik populasi, menarik sampel tersebut. Jadi anak bapak semua, ya, dalam penelitian ini, ya, khususnya kuantitatif ini, ya, yang banyak dilakukan orang, yang banyak digunakan orang, ya, yang mempunyai, ya, kelebihannya cepat, tenaga, biaya yang serba ekonomis, maka orang semua melakukan penelitian dengan kuantitatif ini. Jadi anak bapak semua, itulah pengertian dari populasi dan sampel. Kita harus berhati-hati dalam menarik sampel untuk populasi, karena bisa mengakibatkan, ya, penelitian kita akan sangat bias, ya, tidak mencerminkan dari populasi itu sendiri. Jadi kalau kita anak bapak semua, ya, mengadakan penelitian, ya, kita harus tentukan dulu, ya, apa populasi kita,
apa sampel kita. Jadi kita tidak bisa ya langsung kita di tempat objek kita penelitian langsung kita tentukan ya langsung kita tentukan mana populasi dan mana sampelnya. Jadi dalam kalau dia kualitatif anak bapak semua ya kita ambil contoh ya dengan contoh kita ingin mengukur ya keberhasilan seorang guru dalam mendidik anaknya. Ini kita penelitian secara kuantitatif. Ya, kita ambillah, kita anggaplah anak-anak murid kelas 6 ya, itu semua sampelnya. Ya, sebagai sampelnya. Kemudian kita tariklah ya dari kelas 6 tadi dengan cara-cara yang sudah ditentukan kita tariklah sampelnya. Dan itulah yang sebagian kelas 6 tadi itulah sebagai populasi sebagai sampel kita dan itulah yang menjudge ya cara mengajar guru tersebut. Jadi anak-anak Bapak semua, sebenarnya kita lebih enak mengajar ini dengan tatap muka, dengan papan tulis sehingga kalian lebih mengerti. Tapi dengan suasana yang pandemik ini ya dengan virus ini yang tidak memungkinkan kita keluar rumah ya, dengan sedikit ini mudah-mudahan kalian lebih mengerti apa itu populasi dan apa itu sampel. Demikianlah anak-anak Bapak semua, mudah-mudahan ya pembelajaran kali ini bisa dapat diterima dan saya ya selalu terbuka ya untuk menerima atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Bapak semua. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.